Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Ali Anwar. Kiai Haji Ali Anwar, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, bisa terus mendampingi perjuangan kita bersama-sama, dan mudah-mudahan bisa terus memberikan banyak motivasi, manfaat, serta pengalaman dari beliau semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua PBNU Bapak Dr. Haji Faisal Ahmad Faisal, kita doakan juga beliau senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Apalagi menjelang Muharram nih, pasti sibuk sekali beliau ya. Alhamdulillah malam ini bisa kumpul bareng-bareng kita di sini. Mudah-mudahan kita doakan segala yang beliau lakukan, yang beliau laksanakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para kiai yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi dasar takzim kami kepada Anda semuanya, pengurus PCNU Kabupaten Bekasi dan pengurus MWCNU, ada Kang Ismail, Kang Dede Ismail, ada Mas Faikin dan kawan-kawan Ustaz Haji Lutfi Mutawalli, Rois Surya Linu yang sekarang sudah jadi wakil PCNU, naik dari jabatannya ya. Berarti sudah saatnya hijrah ke atas. Kiai Haji Ahmad Syauqi MPDI, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, mudah-mudahan bisa menjadi sinar yang terang di Kabupaten Bekasi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga Ketua Tanfiziyah Rinu Bapak Haji Andi Lili beserta seluruh pengurus ranting-ranting seluruhnya yang hadir. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di kantor Perindo Grand Wisata ini dalam rangka Lailatul Ijtima. Ya, apa artinya Lailatul Ijtima? Malam ngumpul-ngumpul. Ya. Berarti kalau ngumpul-ngumpul jangan banyak dikasih nasihat-nasihat. Ya. Udah ngumpul-ngumpul aja, ada kacang, ada kopi, selesai. Ya. Lailatul Ijtima itu namanya. Tadi guru kita Dr. Faisal sudah menyampaikan banyak hal dan malam, jadi saya singkat saja. Yang pertama, saya alhamdulillah bersyukur bisa bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di acara Lailatul Ijtima Perindo malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Nahdlatul Ulama. Karena malam Minggu yang indah ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara ngumpul di sini, kalau misalnya tidak ada rasa cinta, nggak bakalan nyampe ke sini, betul? Karena ada cinta sama NU, ya meskipun malam ini mungkin kita punya acara, punya kegiatan yang lain, tapi kita tetap sempatkan hadir di acara Lailatul Ijtima ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, NU itu organisasi yang sangat seksi ya, karena anggotanya begitu besar, begitu banyak, tersebar dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan pastinya manfaat yang akan dapatkan dari warga NU itu juga pasti akan sama besarnya. Oleh karena itulah NU ini sering sekali jadi target, ya. Jadi target agar bagaimana caranya supaya NU ini nggak seperti zaman dulu. Kan katanya kalau misalnya mau menghancurkan Islam itu jauhkan
dari Al-Quran. Kalau menghancurkan NU, ya berarti jauhkan orang-orang NU dari pemahaman NU yang sebenarnya. NU nggak kekurangan tokoh-tokoh hebat, orang-orang pintar, para alim ulama, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang sains dan teknologi. Orang-orang NU ada yang bisa jadi ahli-ahli nuklir, ahli-ahli teknologi dan lain sebagainya. Kita punya basis massa dan basis kekuatan secara ilmiah itu sangat besar. Tetapi sekarang yang hilang ruhnya dari orang-orang itu, ya ini menurut pribadi ya, menurut pribadi saya adalah rasa ketulusan di dalam hati untuk tetap membantu NU bisa berdiri tegak seperti masa-masa yang lalu. Kita terlalu banyak yang kemudian lupa bahwa tugas kita di NU itu adalah untuk menghidupkan NU, bukan mencari kehidupan dari NU. Kita sering lupa bahwa harusnya kita datang ke NU itu dengan penuh rasa ikhlas, membantu agar NU terus berjalan sesuai dengan amanat dari pendiri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi sekarang kita sering campurkan aktivitas-aktivitas kita di NU dengan misi-misi pribadi kita masing-masing. Yang mau jadi pejabat masuk NU biar lompat jadi pejabat, yang mungkin kemudian kekurangan secara finansial masuk NU biar dikenal terus kemudian dapat banyak bantuan dari orang lain dan lain sebagainya. Jadi norma keikhlasan dalam hati kita kadang-kadang itulah yang membuat NU ini semakin hilang, dalam arti menjauh dari apa yang sudah digariskan oleh pendirinya Al-Mahfurullah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sama seperti apa yang pernah ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah waktu beliau menjadi khalifah. Ada masyarakat yang bertanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa dulu waktu Rasulullah SAW memimpin umat Islam kok kayaknya adem ayem tenang-tenang aja, tapi giliran sekarang Anda yang memimpin jadi khalifah ternyata banyak huru-hara di sana sini. Ini kan sama dengan kondisi NU saat ini ya, ada aja ya yang bikin ribut. Apa jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Zaman Rasulullah yang jadi masyarakatnya orang-orang seperti saya, lalu kemudian zaman saya memimpin yang jadi masyarakatnya orang-orang seperti Anda ya. Maksudnya jauh dari apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian misi-misi keduniaan duniawinya itu muncul, dan itulah yang kemudian membuat banyak perbedaan pendapat, perpecahan, pertikaian, pertengkaran di mana-mana. Begitupun NU sekarang, jangan disalahkan NU-nya ya Pak ya. NU dari awal sampai sekarang tetap organisasi yang TOP BGT ya. Top banget, bagus sekali. Prinsip-prinsip dasarnya sudah jelas, apa yang diamanahkan oleh pendirinya sudah jelas. Tapi sekarang kitanya orang NU-nya bagaimana? Apakah kita masih tetap istiqomah pegang norma-norma yang bagus itu? Apa sekarang kita datang ke NU untuk urusan yang berbeda? Nih yang mau jadi kepala desa, ada yang mau jadi kepala desa di sini ya. Mau jadi kepala desa merapat ke NU, mau jadi camat merapat ke NU ya. Mau jadi bupati, apalagi kalau mau pilihan bupati, saya kejar-kejar. Iya, saya kejar-kejar. Banyak yang WA-in mau ketemu kan, wah sampai ketemu ya. Giliran mau naik, deketin orang-orang NU. Karena kenapa? Tadi saya bilang itu seksi banget ya. Jamaahnya banyak, komunitasnya besar. Jangan disia-siakan anugerah Allah yang begitu istimewa ini. NU harus tetap jadi garda yang terdepan untuk menjadi benteng dari NKRI. Karena tentu saja untuk menghancurkan Indonesia, mereka harus melewati dulu orang-orang yang punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mereka harus lewatin dulu kita. Karena menurut kita orang-orang yang berada di atas rumah apa? Hubul watan minal iman. Jadi gampang kalau gerakin orang NU untuk terjun itu gampang. Karena semuanya punya rasa cinta kepada tanah air. Tapi orang-orang yang tidak senada dengan kita mungkin berbeda. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitasnya, itu yang mereka lakukan. Orang NU tidak begitu. Nah, Bapak dan saudara-saudara ibu sekalian yang saya muliakan, satu lagi yang terakhir akan saya sampaikan menjadi warning bagi kita. Karena tadi saya sampaikan NU ini sekarang ini lebih banyak diserang dari sana sini. Salah satunya adalah sekarang bagaimana caranya mempersedikit orang NU, bagaimana caranya menghancurkan NU di masa yang akan datang. Salah satu target adalah bagaimana orang NU menjauhkan diri atau dijauhkan dirinya dari pesantren-pesantren. Jadi kalau Islam mau dihancurkan dengan cara menjauhkan dari Al-Quran, kalau orang NU dijauhkan dari pesantren. Karena pesantren itu basis dari apa saja yang kita lakukan di NU. Kalau udah disebut namanya pesantren, identiknya adalah Nahdlatul Ulama. Padahal belum tentu juga. Ya. Sekarang banyak pesantren yang aneh-aneh juga. Ya. Pesantren yang melarang maulid, pesantren yang nggak boleh ada tahlilan, pesantren yang nggak suka dengan aktivitas masyarakat seperti kita ini, yang kalau ada yang meninggal nggak boleh ditahlilin, nggak boleh diyasinin. Ya. Ini sudah banyak di Indonesia. Tapi meskipun mereka muncul di mana-mana, ternyata pesantren itu masih kuat. Karena itulah ada sebuah misi yang sistematis bagaimana caranya supaya NU bisa rusak dengan cara merusak pesantrennya. Pertama yang mereka lakukan adalah mereka menyebarkan keraguan-raguan terhadap kita agar jangan memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Karena pesantren dianggap sebagai lembaga yang berbahaya, apalagi dengan banyaknya dan maraknya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Yang terakhir di mana? Pekalongan terakhir. Sebelumnya di Pati, ya. Pati, Pekalongan, di mana-mana, ya, luar biasa pengasuhnya, pimpinannya, ya. Ya itulah kadang orang lupa diri, udah di atas akhirnya merasa berkuasa, akhirnya melakukan seenaknya, padahal dia lupa yang dia bawa nama pesantren. Akhirnya kemudian orang berpikir pesantren semuanya sama dengan seperti itu. Bahaya kalau anak kita ada di dalam pesantren, wah bahaya. Itu adalah cara mereka, taktik mereka, bagaimana supaya kita semakin jauh dari pesantren, nggak percaya sama pesantren. Meskipun yaitu karena faktor manusiawinya aja, ya, faktor individunya saja yang memang mungkin sejak awal ya punya pikiran yang tidak benar terhadap santri-santrinya. Iya itu ada, tetapi gimana pun ini diorganisir dengan baik. Bagaimana caranya supaya orang-orang tidak percaya dengan pesantren karena ada hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau misalnya orang non-NU kemudian nggak percaya sama pesantren, itu wajar. Tapi kalau orang NU-nya sendiri kemudian dengan niat gimana caranya supaya anak saya bisa dapat kerja yang bagus ya ke depannya, ya, masukkan dia ke sekolah-sekolah yang bagus, yang elit, tapi non pesantren, itu tandanya kita itu jadi orang NU kapok, ya, itu ya, orang NU kapok. Kita ngaku bapaknya, orang tuanya sebagai orang NU, tapi kemudian kita bilang anak saya jangan sampai jadi orang NU. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya, kedepannya mudah-mudahan kita bisa sama-sama ini melawan, menghentikan apa yang mereka lakukan untuk terus membuat tasykik, ya, untuk terus membuat keraguan-raguan terhadap pesantren. Karena dengan demikian kita mengkhawatirkan kedepannya nanti alumni ataupun produk-produk dari pesantren semakin sedikit. Kalau semakin sedikit berarti tandanya ya NU-nya nggak akan kuat, ya, nggak akan kuat. Ini yang paling dekat pesantrennya Kiai Syauqi ini. Siapa di sini anaknya yang sudah masuk ke pesantren Kiai Syauqi? Silakan, pesantren NU banyak di mana-mana. Jangan sia-siakan kesempatan itu.
kalau memang kita benar-benar punya rasa cinta yang kuat terhadap Nahdlatul Ulama. Kita banjiri pesantren dengan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan kita berharap suatu saat nanti mereka semua jadi orang-orang hebat yang kelak nanti akan jadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di masyarakatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian. Jadi pesantren itu penting untuk mencetak kader NU. Semakin dikit alumni pesantren, maka semakin dikitlah kekuatan NU di wilayah tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, dan yang terakhir adalah tetaplah jadi orang NU sebagaimana amanat dari Al-Mahfurlah Al-Mahfur Syekh Haji Hashim Asy'ari. Ya, salah satu misi dari beliau membawa Islam yang beraliansi Nahdlatul Ulama itu adalah basyiru wala tunaffiru, basyiru wala tunaffiru. Kalau ngajari agama ke masyarakat itu kasih mereka jadi orang-orang bahagia, ya. Bahagiakan mereka. Wala tunaffiru, jangan bikin mereka takut, jangan menakut-nakuti mereka. Ini prinsip dasar dari Nahdlatul Ulama yang membawa misi Islam yang ramah. Jadi jangan dikit-dikit dikata salah, dikit-dikit dosa, dikit-dikit haram, dikit-dikit masuk neraka. Ini bukan orang NU. Orang NU itu ya sangat menghargai perbedaan pendapat. Tetapi ya orang NU juga dalam berdakwah tidak memaksa dan juga tetap menjaga kemampuan dan kesehatan akal kita masing-masing. Kita boleh saja percaya, boleh tidak percaya. Kita boleh beriman, boleh tidak beriman. Itu adalah menjaga dari akal kita masing-masing. Basyiru wala tunaffiru. Ayo, bikin masyarakat bahagia dan jangan menakut-nakuti mereka. Kalau begini orang NU-nya, insya Allah NU akan terus menjadi satu organisasi yang dicintai oleh masyarakat. Tetapi kalau kemudian kita jadi orang NU, kemudian punya hal-hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan oleh pendirinya, naudzubillah, semakin lama orang semakin tidak percaya kepada Nahdlatul Ulama. Dan ini juga bukan hanya dari hal itu, tetapi kadang dari individunya, para petinggi-petinggi NU-nya dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah, ya. Kalau kemudian tidak punya gairah untuk betul-betul meninggikan dan mengembangkan nama Nahdlatul Ulama, maka terjadilah hal-hal yang seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita terus menjalankan misi kita dengan sebaik-baiknya. Bahagialah menjadi orang NU, karena kalau kata Al-Mahfur Syekh Hashim Asy'ari, siapa yang ngurus NU maka dia adalah muridku, dan siapa yang jadi muridku maka akan aku doakan telah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia dan keluarganya mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Marilah tetap istiqomah di jalan Nahdlatul Ulama. Seperti juga pepatah, ya, inna fil harakati barakah, ya. Kalau kita cuma bangga NU itu besar, gak ada artinya apa-apa. Tapi kita harus buktikan dengan pergerakan kita. Ya, salah satunya tadi itu yang sudah diedarkan oleh Kang Is, ya. Jadi bukan hanya cuma sekedar saya gairah sama itu, tapi tidak berusaha berjuang, berkorban apa yang kita miliki. Sekarang NU di Geraha ini lagi membangun apa namanya, Kang? Geraha NU, ya, Geraha NU. Udah sampai berapa persen? Sedikit lagi, Pak. Tinggal sedikit lagi, Pak. Ya. Ini harus cepat diselesaikan nih. Tinggal sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi apa ini? Oh, bangunnya. Jadi sedikit lagi sisanya, ya. Iya, kita mau ngarepin siapa sekarang? Mau ngarepin pejabat-pejabat. Nah, udahlah. Mereka datang nanti pas sudah mau pemilihan. Ya. Kalau masih jauh mah kagak bakal bisa diharapin. Ya. Sekarang kita sendiri orang NU, mari kita bantu program-program Nahdlatul Ulama, baik dari tingkat pusat, tingkat PW, tingkat PC, dan juga sampai ke ranting-ranting, semuanya MBC kita bantu. Wabil khusus, mari kita sisihkan sedikit apa yang kita miliki untuk membantu pembangunan
dari Geraha Nahdlatul Ulama ini. Mudah-mudahan di Grand Wisata ini semakin kuat ya. Mudah-mudahan tetap rahmatan lil alamin yang dijaga, sehingga suasana kampung kita ini menjadi terang, menjadi tenang, dan penuh persatuan sesama anak bangsa, wabil khusus sesama orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.